buat Pak Jenderal Karet Marpaung. Salah satu Dewan Pembina kita, Bapak Majen Karet Marpaung. Terima kasih. Mungkin langsung pakai bahasa Indonesia aja ya, Pak Ketua. Yang saya hormati Ketua Umum PBB, yang saya hormati Ketua dan juga sekaligus anggota penasehat, pembina, juga kehormatan dan seluruh anggota. Kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan yang Maha Kasih kalau kita pada siang hari boleh bertemu. Mungkin tadi istilah judulnya adalah rapat dan silaturahmi. Ya, Dewan Pembina, Dewan Kehormatan, Dewan Penasehat, semuanya lah, semua dewan lah. Yang penting bukan Dewan DPR ya, bukan ya. Baik, tadi saya bisik-bisik juga dengan Pak Milton. Ini Pak Milton sahabat saya sejak orang tua kami sudah bersahabat dari dulu. Ya, betul lah ya. Betul. Tapi ketika saya dinas di Bandung, sama-sama di Bandung, kami sama-sama di HKBP Riau, sama-sama satu week, sama-sama cari boru. Masih ganti, masih lajang kan, gitu kan. Nah ini juga sebelah saya juga nih Irjen Pol Joni Syaan, ternyata juga nggak jauh berbeda karena abang saya sahabatnya beliau, artinya walaupun seniornya beliau, ya, jadi itu langsung akrab juga tadi. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini kembali saya tadi bisik-bisik dengan Pak Milton bahwa PBB ini adalah salah satu organisasi massa yang memang ya sebenarnya bukan saat ini saya sampaikan, pada saat awal dan juga sudah berkali-kali saya sampaikan bicara sama dengan ketua dan juga beberapa personil baik itu Dewan Penasihat dan sebagainya, bagaimana ini bukan satu organisasi massa Batak yang memang terkini. Sebetulnya banyak juga organisasi massa di tempat lain. Saya sudah bilang bahwa ya, harus berbeda ormas kita ini ya dengan ormas lainnya. Ya, walaupun saya katakan juga kadang-kadang ormas, organisasi massa itu banyak jenisnya. Ya, perkumpulan marga juga itu namanya ormas. Saya sering bilang, terkadang-kadang di ormas Batak ini kerjanya hanya berantem saja juga. Karena mereka merasa semua raja. Nah, oleh sebab itu saya katakan di sini diperlukan suatu kerendahan hati. Ya, meskipun ketuanya adalah Pak Lambok si Hombi yang relatif mungkin tidak terlalu tua ataupun yang nggak apa-apa, muda tapi jiwa dewasa. Yang penting seperti itu. Jangan juga muda tapi tidak punya sikap. Ya, kita harus hormati bicara masalah bagaimana aturan dalam organisasi. Ya, yang tua pun juga merasa jangan orang Batak udah tua, bilang opung, belum mau dihormati terus. Kita mesti lihat kapasitasnya masing-masing. Yang paling penting bagaimana kita bisa masing-masing bisa berkontribusi buat kebesaran dari PBB ini. Kalau hanya mungkin merebut jadi ketua lah, merebut jadi apa yang kita perbuat untuk organisasi kita. Nah, saya terus terang, ketika mungkin awalnya saya juga ketika memberikan materi tentang masalah materi kebangsaan, kebangsaan, yaitu bicara secara nasional, secara umum. Nah, saya mengatakan langsung aja, ya waktu itu saya sudah bicara banyak. Pada saat ini kesempatan ini saya bilang, bagaimana organisasi betul-betul implementatifnya benar-benar gitu terlaksana. Saya tadi kagum dan itu wajar. Ada organisasi, ada pengurus ini, pengurus ini, boleh. Ya, tapi saya bilang tolong kalau bisa pasti ada program kerjanya. Tapi kan kita terus terang, ini kan program kerja ini bukan seperti TNI ataupun pemerintah. Program kerja dan anggaran, ada anggarannya. Ini program kerjanya mungkin nggak ada anggaran. Nah sekarang terus terang saja, kalau tadi mungkin disampaikan oleh ketua, kebetulan saya juga punya program yang bersifat yang tadi dikatakan Mas Patule Utara B. Ini sebenarnya sudah pernah sering digaungkan pada saat gubernurnya Pak Raja Inal, tapi itu hilang. Saya tidak melihat seperti itu, tapi karena ini panggilan diri saya, ya ini sebagai salah satu bentuk aja. Ya, ketika kami marga-marga berkumpul, saya bilang di Jakarta, ini kita kok makan-makan enak,
Ini sebagai cerita singkat aja. Kita sudah berhasil di perantauan. Lalu apa yang kita buat berikan ke negara? Mungkin tidak tahu mulut kita berpikir pada kampung halaman. Menyatukan kita adalah marga. Yang menyatukan kita PBN adalah kita sebagai orang Batak. Ya, walaupun orang Batak ini tidak hanya mungkin kampung, tapi sebetulnya dia bisa juga. Seperti Wakil Menteri Pedesaan, pembangunan itu berawal mulai dari pedesaan. Ya, walaupun juga di perkotaan bukan berarti tidak. Nah, saya akhirnya membangun suatu konsep yang namanya membangun. Awalnya bukan bilang desa wisata, saya bilang, tapi awalnya kita bagaimana kita peduli terhadap kampung halaman kita, Bondowoso kita. Ya, saya yakin di situ banyak orang hebat-hebat. Mohon maaf saya katakan, jangan lihat Pak LBP yang memang beliau seorang pejabat yang memang punya kapasitas, ataupun juga ya mertua kawan kulit sebelahnya juga kan gitu kan, yang membangun yang luar biasa. Nah, jadi saya bilang, ayo kita membangun kampung halaman kita, tapi road apa adalah kendaraannya adalah desa wisata. Karena memang kebetulan Toba itu, dan tentunya Toba itu kalau tidak salah ada 7/1 8 kabupaten yang mengelilingi Danau Toba. Artinya ada peluang untuk masing-masing kabupaten di Sumatera Utara untuk bisa mengikuti jalur pengembangan desa Danau Toba sebagai daerah super prioritas wisata Indonesia. Nah, saya itu sampai akhirnya akhirnya diresmikan desa wisata ini, namanya yang dibangun oleh kami ada yayasan AX Titionauli. Ya, jadi bagus sekali, Dewi Asina namanya. Dewi Asina, Dewi itu desa wisata, Asina itu AX Titionauli. Itu adalah ini satu contoh island. Nanti saya ingin sampaikan juga ada beberapa. Saya terus terang saya punya tergerak hati untuk bagaimana ini harus bisa menjadi ormas yang betul-betul, ya mudah-mudahan kami bisa bersama-sama dengan kita semuanya. Ini juga dengan terus terang, ini Laeko dua-dua, ini orang-orang hebat semuanya. Yang saya pikir ini bisa harus berintegrasi. Jadi saya katakan dari Wakil Menteri yang meresmikan itu adalah Wakil Menteri Pedesaan. Dia bilang Bupati Toba, Marga Storus. Pak Bupati, ini contoh Brigjen. Waktu itu saya masih Brigjen resmi tahun 2019. Ya, contoh ini, coba kumpulkan orang Batak yang ada di Indonesia untuk contoh seperti ini. Waktu itu mungkin saya ngomong sama dengan ketua, ini mungkin ada program rencana kita akan ngobrol orang Batak ya, ketua ya, rencana bulan 7. Saya akan bicara dan saya akan presentasikan. Dan saya juga udah ngomong kepada mungkin pulau-pulau saya, mana, coba dong jangan hanya bisa ribut di luar saja, tidak bisa apa orang Batak, tapi apa yang bisa kita lakukan. Nah ini juga begitu saya katakan. Ormas ini jangan kita euforia aja, hore. Saya terus ngomongnya agak tegas. Saya udah bilang sama Pak Lamukjo ketua, seperti kita pun ada satgas ini, saya tidak mau ini orang-orang kayak orang jagoan. Saya terus terang, kalau begitu lawannya saya bilang. Bikin kita ormas yang betul intelektual. Orang Batak digabung itu sangat dahsyat. Kalau saya bisik-bisik tadi lupa, orang Batak itu adalah perwakilan orang Israel di Indonesia menurut saya. Kalau kita mau belajar banyak sejarahnya, yang mengawini anak hula-hula, yang mau kalholi itu kayak gitu orang Israel, kita pun begitu. Contoh, tapi jangan hanya bilang Israel, kita ambil positifnya ya. Kan orang Israel itu orang hebat, orang terpintar di dunia. Orang Batak juga terpintar di Indonesia ini. Orang Batak hebat. Coba lihat, dimanapun ditempatkan, di daerah yang sangat strategis, di daerah yang memang sangat rawan, pasti orang Batak di sana. Di Papua lah, di Aceh lah, ataupun di daerah yang sangat, pasti dikasih orang Batak. Artinya apa? Kan ada kelebihan, kehebatan orang Batak di dalamnya. Nah jadi ini diambil positifnya. Kalau mungkin ada negatifnya, mungkin pasti ada, Pak Ketua ada. Tapi nggak usah terlalu berpikir dan mengeksploitasi negatifnya. Ya mari sama-sama kita membangun. Ya, saya setuju tadi mungkin betul kalau katakan tadi Pak Ketua tadi mungkin di grassroots-nya sudah masuk. Saya setuju juga. Memang kalau sedikit pasti ngapain golf-golfan. Tapi saya pikir tepat juga karena ternyata orang Batak tuh ada di yang high, middle, and low.
saya dukung. Ya kita akan cuel mereka itu. Seperti saya katakan, ya ngapain, hanya mikirin diri sendiri aja, apalagi mohon maaf. Walaupun kita terus terang, karena partai itu penting. Ya, tapi kita nggak usah berpolitik lah. Menyatukan kita, yang merekatkan kita adalah bagaimana kita sebagai orang Batak, ya harusnya ya kita tidak memikirkan, sorry, saya jangan kita memikirkan ada suatu bahwa orang Batak ini lalu menjadi eksklusif, lalu merasa oh ini mesti bikin ini sendiri. Enggak, jangan, kita NKRI tetap, tapi kita harus menonjol. Ada baik program-program saya, seperti saya katakan di program saya ini, program rencana saya yang di desa wisata, saya ingin juga membuat seperti kayak model maaf kata seperti yang buat seperti sekolah sekolah unggulan lah seperti itu. Saya bilang, saya sudah banyak ketemu dengan beberapa lulusan dari Jerman. Saya punya konsep untuk membangun sekolah, mudah-mudahan ya. Tapi kalau mungkin nanti bisa dipadukan bersama dengan mungkin PBB itu bagus. Supaya kita bangun kampung kita itu yang memang betul-betul memang sekarang masih sangat-sangat terpelihara. Nah, oleh sebab itu sekali lagi, mari ya kita tidak usah terlalu menempukkan dada kita, tapi mari wujudkan dalam satu program kegiatan. Saya juga pernah ngomong sama Pak Suhombing, ayo kita apa yang bisa kita lakukan, walaupun mungkin kecil tapi itu baik. Harapan juga kecil tapi bisa punya nilai yang cukup besar. Sebagai contoh tadi mungkin kalau kita nanti ada golf itu, mudah-mudahan sebagai pintu gitu loh. Bukan euforianya main golfnya kita happy-happy, enggak, itu boleh, tapi di balik itu kita berharap ada orang Batak apa yang bisa memberikan sesuatu mungkin bisa memberikan secara jangan hanya sekali tapi betul-betul berkelanjutan, sustainability-nya berkelanjutan. Ya, jadi saya terus terang saya punya komitmen ya. Boleh semangat tuh harus. Semangat tuh yang mempertahankan kita untuk semangat dan hoping. Itu yang membuat kita terus eksis. Ya. Tapi juga jangan semangat terlalu besar semangatnya lalu tidak ada program, tidak ada bahkan mungkin emosi. Ya, saya udah bilang sama Pak Ketua, ini kalau perlu kita latih. Ya, 5 hari aja. Di mana di Rindau di mana supaya betul-betul jiwa nasionalisme betul. Tapi jangan pulang nanti setelah latihan militer, bukan militerisasi, artinya melatih disiplin, melatih bagaimana punya pemahaman, ya, punya karakter. Ya, kita akan coba, sudah kita rancangkan, apakah di Jakarta atau di Medan dulu. Ya, supaya kita betul-betul, karena para pendisiplinan, kedisiplinan itu menjadi hal yang utama juga. Kedisiplinan, tata tertib, ya, pemikiran yang betul-betul baik, ya. Jadi saya pikir itu Bapak Ibu sekalian. Jadi sekali lagi saya bangga dan saya siap bersama dengan Pak Milton, Pak Syaan dan juga para pembina lainnya dan juga ketua lainnya. Kita akan support ya semaksimal mungkin sesuai dengan kapasitas kami. Yang penting tetaplah pada jalurnya bahwa kita memang satu ormas yang bukan sekedar ormas seperti biasa yang lainnya. Ya. Nanti ada berpolitik lah, apalah pendidikan politik. Karena seperti itu, saya terus terang dengar paumnya pecah gitu loh, saya katakan gitu. Ya, ada begini-begini. Ya, tapi oke, kita tidak usah mengekspor ke bawah yang jelek, kita lihat yang positif. Ya, saya katakan nanti kalau yang aneh-aneh, kita terus terang langsung keluarin aja Pak Ketua. Ya, keluarin aja. Kalau yang aneh-aneh tidak sesuai dengan ADRT, nggak usah saya bilang gitu. Kita mesti pada konsisten dengan ADRT dengan tujuan yang jelas ke depan. Ya, saya percaya kalau kita tetap konsisten bekerja, memang terus terang ya Bapak Ibu, kita bekerja tidak digaji. Ini dengan semangat. Tapi percayalah, saya yakin kalau kita niat yang positif, Tuhan akan memberkati. Ekonomi pasti ada nanti. Amin. Tapi jangan dibalik, ada kepentingan pribadi dulu, kepentingan itu tidak akan bisa jalan. Kepentingan organisasi dulu, terlepas masalah mungkin nanti ada berkat, pasti diberkati. Berkat itu bukan bicara ekonomi aja, entah yang lain, ya kan? Kalau bicara masalah mungkin ekonomi, paling penting utama dulu bagaimana organisasi bisa jalan dengan baik. Saya percaya ini, saya yakin percaya karena saya juga ini ya sejak dari awal sudah dijalankan dengan baik. Yang mudah-mudahan ya dengan di bawah kepemimpinan Ketua Umum dan dibantu dengan semua pengurus dan juga pastinya dengan para pembina dan penasehat dan tokoh matan,
organisasi ini bisa betul-betul menjadi organisasi yang dibanggakan, membanggakan orang Batak yang ada di Indonesia dan di seluruh dunia. Rasa demikian, akhirnya terima kasih. Ucapan selamat siang, selamat pagi. Selesai. Terima kasih Pak Jenderal. Mohon maaf, Baik Bapak. tetap hati saya ada di sini. Baik Bapak. Tapi mungkin tubuh saya sementara minta izin dulu, Baik. karena saya mau ke Pekanbaru. Iya. Jadi mesti ada persiapan. Mungkin sekali lagi saya minta maaf. Tetaplah semangat. Itu yang paling utama. Kalau semangat sudah nggak ada, berarti tidak. Dan satu lagi, tetaplah berharaplah kepada Tuhan dan juga berharap pada masa depan yang baik. Terima kasih. Pak Jenderal. Horas. Maju. Rasa hormat. PBB. Satu dia. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa kepada Bapak Jenderal Karet Marpaung. Luar biasa, terima kasih Pak Jenderal menyempatkan diri untuk hadir di tengah-tengah kita, di tengah-tengah kesibukannya. Terima kasih, Tuhan memberkati perjalanan dan pekerjaan Pak. Terima kasih Bapak.